Kadang, langit malam terasa lebih hidup dari hari yang cerah. Aku ingat satu malam bercahaya bulan itu. Bintang-bintang bertaburan di atas sana, setiap bintang seperti rahasia yang menunggu untuk diceritakan. Aku hanyalah Luna La Paromima, waktu itu duduk di bawah pohon ek tua, di tepi hutan sunyi yang purba. Jari-jariku menggenggam kristal kecil bersinar lembut di telapak tanganku. Itu adalah hadiah terakhir ibuku untukku. Atau begitulah pikirku. Sejujurnya, Luna bahkan bukan nama asliku. Penduduk desa menemukanku saat bayi, tepat di tepi hutan, pada malam bulan purnama. Mereka memanggilku Luna karena alasan itu. Dan Lap-Lapuru 5? Itu adalah nomor yang diberikan para tetua kepadaku, cap unikku di dunia, yang tidak pernah terasa seperti duniaku. Tidak ada yang pernah tahu dari mana aku berasal, atau mengapa kristal ini memanggilku. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Udara terasa aneh, seolah dunia itu sendiri menahan napas. Lalu, kristalku yang biasanya begitu lembut mulai berdenyut semakin terang dan terang. Jantungku berdebar kencang di dadaku, terpecah antara rasa takut dan penasaran. Lalu aku mendengarnya. Sebuah suara, lembut tapi kuat bergema di dalam pikiranku. Luna. Aku membeku, mataku terbelalak. Suaraku bergetar saat aku berbisik. Siapa di sana? Siapa di sana? Jawabannya datang, setenang cahaya bulan. Aku adalah pelindungmu, penjaga takdirmu. Namaku Eloria, roh kristal. Cahaya menyembur dari tanganku memaksaku menyipitkan mata. Dan dari cahaya itu, sesosok muncul seorang wanita berkilauan dengan sayap yang berkilau seperti 1000 bintang kecil. Tatapannya, bijaksana dan lembut, bertemu dengan tatapanku. Roh? Di dalam kristalku? Tapi, aku selalu berpikir, itu hanya kenangan ibuku. Aku tergagap, bingung, dan sedikit takut. Senyum Eloria sedih, tapi bangga. Kristal ini bukan hanya kenang-kenangan, Luna. Ini adalah artefak bintang. Salah satu dari 7 peninggalan yang diciptakan oleh para dewa sendiri untuk melindungi dunia ini. Dan aku telah menunggu sangat-sangat lama untuk bertemu denganmu, orang yang benar-benar memilikinya. Aku menggelengkan kepalaku. Itu tidak mungkin benar. Aku hanya orang biasa dari desa kecil. Aku tidak tahu apa-apa tentang dewa atau artefak kuno. Dia melayang mendekat, wujudnya menjadi lebih jelas. Kamu mungkin merasa biasa saja, tapi ada kekuatan di dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak mengerti. Kegelapan sedang bangkit, Luna. Artefak-artefak ini adalah satu-satunya yang menjaga keseimbangan. Dan sekarang, kejahatan mencari mereka untuk menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Aku ingin lari, bersembunyi. Kenapa aku? Kenapa aku harus menjadi bagian dari ini? Suara Eloria menjadi tegas. Karena hanya kamu yang bisa membuka kekuatan sejati artefak bintang. Dan jika tidak, kegelapan akan menelan segalanya, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Tiba-tiba, tanah bergetar. Daun-daun berjatuhan. Angin dingin menderu melalui pepohonan. Dari kegelapan, bayangan mulai terbentuk. Manusia, tapi bukan. Mata mereka bersinar merah, tubuh mereka terbungkus kabut hitam yang berputar-putar. Mereka menemukanmu. Eloria berteriak. Kita harus pergi sekarang. Kakiku menolak bergerak. Suaraku pecah karena panik. Pergi kemana? Ke Menara Eterna. Di sana, kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan untuk memenuhi takdirmu, katanya, menyentuh kristal di tanganku. Cahaya menyilaukan meletus membungkusku seperti kepompong. Aku merasa diriku terangkat dari tanah dunia, memudar menjadi putih. Bayangan-bayangan itu mencoba mengejarku, tapi mereka tidak bisa menembus cahaya. Tepat sebelum semuanya menjadi gelap, aku mendengar suara Eloria untuk terakhir kalinya. Break, percayalah pada dirimu sendiri, Luna. Perjalananmu baru saja dimulai.